Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas kasih-Mu. Kiranya kasih-Mu berjalan di dalam hidup kami, agar kami masuk di dalam keselamatan Engkau, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara semua. Hari ini kita melihat kitab Efesus pasal 2 yang disampaikan oleh Pastor Joas. Kemarin kita membaca kitab Efesus. Kita di situ menemukan segala sesuatu ada di dalam tangan Allah, dan segala sesuatu tak ada di luar kehendak Allah. Dan di bagian besar di pasal 1 menerangkan kehendak Allah, ayat 22-23, dan dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi segala sesuatunya. Kepala dari segala sesuatu itu kehendak Allah. Jemaat adalah tubuh Kristus. Jemaat dengan Kristus tidak bisa dipisahkan. Jadi pada saat Kristus menjadi kepala, demikian juga jemaat akan menjadi jemaat, dan bersama akan memerintah, mengatasi di masa sekarang dan sampai selamanya. Hari ini pasal 20 ini terusan bagaimana menjadi kepala di atas dari segala yang ada, bagaimana jemaat bisa bangkit. Lebih jelas lagi, bagaimana kamu dan aku di dalam gereja bisa bangkit bersama untuk masuk di dalam kehendak Allah. Bagaimana bisa menjadi kepala dari segala sesuatunya. Kita mendengar ini kadang merasa ini satu yang membingungkan, sebab gereja selalu mendeklarasikan kita akan menjadi kepala dari segala yang ada, tetapi dalam kenyataan hidup sulit untuk kita melihat, baik itu dalam pekerjaanmu, tempat kerjamu, atau di dalam hubungan. Kita banyak tanda tanya. Bersamaan juga Paulus pun mempunyai pertanyaan pada saat dia menulis surat Efesus. Apakah dia juga kepala dari segala yang ada? Sesungguhnya dia masih di dalam penjara. Tetapi Paulus di sini, apa yang ia terima, menggunakan hidupnya untuk diberitakan. Dia sungguh mengajar gereja Efesus di masa itu. Bagaimana kita masuk dalam kehendak Allah. Dan hari ini dengan tema saya kasih sebagai kepala dari segala yang ada, dimulai dari penerimaan kasih karunia. Jemaat menjadi kepala dari segala yang ada. Kita jangan lupa titik awal kita. Bukan langsung kita bisa melakukannya. Bukan masa lalu, karena hidup kita sangat rendah. Sekali masuk mengikuti gereja, kita menjadi orang yang membawa pengaruh. Kita menjadi bejana Allah. Sesungguhnya gereja tidak ada yang spesial baik menghadapi kejahatan di gereja Efesus, dan di Efesus, di kota ini menjadikan pusat bagi berhala dan juga memuaskan hawa nafsu. Dan di kota ini mereka juga tamak akan kekayaan. Dalam keadaan yang demikian, rupanya kita pun sama, begitu rendah. Jadi pasal 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya, dan di sini kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Di sini siapa yang dimaksud kamu? Yaitu jemaat Efesus, dan juga kamu adalah orang-orang yang tidak bersunat. Kita pun sama dengan mati.
Ini mati yang dimaksud yaitu mati rohani kita. Orang Efesus awalnya tidak ada hubungan dengan Allah sama sekali, sebab kita juga memuaskan kedagingan kita. Dan juga di sini diingat di ayat kedua dikatakan, karena kamu mengikuti jalan dunia itu, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu dan daging, menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Kita juga sama. Pada saat kita mendeklarasikan kita menjadi kepala di segala yang ada, Paulus di awal telah menyatakan bahwa kita juga masih dalam yang jahat. Awalnya kita telah mati, tetapi Allah menghidupkan kita kembali. Jadi pada poin yang pertama ayat 1 sampai dengan 10, dari kematian dan pelanggaran hidup kembali, dari yang sudah mati hidup kembali karena pelanggaran, itu semua karena kasih karunia. Jemaat Efesus tidak ada kehidupan dalam Allah, tetapi di dalam ayat Alkitab di situ menyatakan satu perbandingan bahwa dari dahulu dan sekarang. Dan ayat kedua, ayat ketiga sama juga muncul kata ini, dahulu, sebenarnya dahulu. Ayat ketiga, sebenarnya dahulu kami sudah juga terhitung di antara mereka. Yang dimaksud di sini mengingatkan gereja Efesus, kami juga sudah mati. Kami dulu juga sangat rendah, mengikuti dunia, memuaskan hawa nafsu. Terlebih lagi hari ini waktu membaca di sini melihat dua kata, dikatakan hidup dalam hawa nafsu, dalam daging, dan menuruti kehendak daging. Juga di sini mentaati penguasa kerajaan angkasa. Apakah dimaksud ini adalah mengikuti penyembahan berhala? Memang dewa Artemis, mereka di situ menyembah Dewi Artemis, tapi yang dimaksud di sini yaitu pembangkangan. Mereka membangkang, mengikuti dunia, yaitu dalam terjemahan lain yaitu memberontak, membangkang, atau juga pendurhaka. Apa yang dimaksud menuruti kehendak daging dan hawa nafsu? Di sini mempunyai satu tanda. Apakah ini juga ada di dalam hidup, yaitu sang pendusta, anak yang mati dalam dosa, atau juga yaitu sang pendurhaka? Apakah juga kita sudah juga termasuk dan kita sudah mati, yaitu kita yang tidak taat, ragu-ragu? Di sini pikiran yang jahat yang dimaksud yaitu ahmara kita. Walaupun kita di gereja, kita masih mengikuti arus orang lain. Apakah kita juga masih ada pemberontakan dalam kita masih pembangkang? Saya ingat waktu saya masih kecil, saya menerima satu kebenaran, yaitu untuk taat. Pada saat itu gereja berkata, kamu taat ada mukjizat. Dan saya mengatakan, kamu taat kepada pemimpin maka kamu akan diberkati. Saya kebanyakan mengambil dua prinsip ini. Saya percaya, saya taat, saya bisa mengalami Allah. Ya, sesungguhnya kenyataan memang saya mengalami. Pada saat pengembala menyuruh kami untuk keluar menginjilkan, waktu itu saya sebagai pelajar menengah, saat itu saya pun taat. Pada masa itu saya juga sangat takut akan orang banyak, tetapi saya taat. Tetapi saya di situ pun menginjilkan dalam gereja dan mengalami mukjizat.
pada saat datang lihat teman-teman sekolah yang punya kemaluan memberikan kesaksian, hati mereka terbuka dan satu persatu teman sekolah datang ke gereja dan satu persatu mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya dirubah. Tetapi memberontak itu masih ada di dalam hati saya. Waktu di sekolah di universitas saya sangat sangat ingin seperti para pembicara. Mereka punya karunia berbicara yang hebat. Saya ingin seperti mereka. Saya ingin berkomunikasi dengan mereka, ingin menginjil, tetapi cara perdebatan mereka sangatlah lihai dan sangat sekali membangkang. Saya merasa ajaran saya sangat kokoh, tetapi waktu makin membahas saya pun seperti setuju apa yang mereka bahas, yaitu untuk penghakiman dan cara pikir mereka, dan ini malah juga membawa pengaruh bagi saya. Saya sebelumnya orang yang taat, tetapi perlahan dalam hati saya mulai bertanya, mengapa tidak boleh? Mengapa tidak boleh? Menghakimi dunia ini satu hal yang sangat luas, sehingga perlahan cara pandang saya mulai berbeda. Bahkan cara pemikiran dan penghakiman dunia ini mengubah cara pandang saya pada gereja, cara pandang terhadap pembaca Alkitab, dan cukup wancang saya mendengar khotbah, tetapi dalam hati saya mulai menghakimi. Dan ini rupanya itu pekerjaan Roh Kudus. Awalnya saya sangat rindu, sangat iri, dan saya di universitas saya ingin belajar, tetapi dalam hidup saya malah itu menjadikan satu titik reda dalam hidup saya. Saya tidak bisa mengalami Roh Kudus bekerja dalam hidup saya. Pada saat orang menopang tangan pada saya tidak bisa mengalami. Saudara semua, rupanya kita pikiran jahat dan pemberontak, hati yang memberontak itu sering-sering ada di dalam kita. Dan pada masa itu Paulus mengingatkan bahwa penguasa yang jahat yang masih berkuasa sering-sering mengakibatkan rohani kita mati. Jadi kita harus dari rohani kita yang sudah mati, kita harus bangkit kembali. Kita harus menghentikan segala seperti menghentikan segala amarah kita. Kita bisa saja mematikan segala perasaan kita. Dan tanda rohani yang mati yaitu amarah di dalam hidup kita. Di dalam kita tidak mengampuni. Saudara semua, kita harus berhati-hati. Paulus mengajar gereja Efesus, kita harus lepas dari yang dahulu. Kita harus menjadi kepala atas segala yang ada. Kita harus mematikan kedagingan kita, sebab kita telah hidup kembali. Maka di ayat keempat dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya, kita yang sebenarnya yang telah mati, kita dalam amarah, kita yang mengikuti dunia, tetapi kita di dalam Kristus kita hidup kembali. Oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkan kepada kita, dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia. Yesus bersama dengan kita bangkit bersama-sama di langit. Karena kematian Yesus Kristus mengatakan agar tubuh kita bersama mati, dikuburkan dan bangkit kembali.
diangkat ke langit. Pada saat kita percaya Yesus, kita telah lepas dari hidup yang mati. Saudara semua, jalan kita seperti terpisah jauh dari kepala segala yang ada, tetapi Paulus mengingatkan kita, titik awal kita di sini diawali dengan bersyukur, dari melihat titik rendah, dimulai dari melihat titik hidup yang terendah. Ayat 8, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan karena usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan itu didapati dengan cuma-cuma yang diberikan oleh Allah. Pada saat kita percaya, maka kita akan diselamatkan. Ayat ke-9, ini bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara semua, kembali dia mengingatkan jemaat Efesus. Kamu menghadapi kejahatan di kota Efesus, menghadapi pembangan manusia dan amarah manusia. Kamu jangan bukan karena pekerjaanmu, hasil kerjamu kamu bisa diselamatkan walaupun hari kamu menang. Kalau kamu melihat kuil, kamu perzinahan, kamu bisa menghindar, mengambil jalan lain, dan harta kaya yang didapatkan dari dari penyembahan berhala, hari ini kamu bisa memutar jalan. Tetapi bagaimana dengan hari esok dan selanjutnya? Di sini dia di sini memperingati jemaat Efesus. Pada saat dengan kita menggunakan hasil kerja untuk diselamatkan, kita harus hati-hati. Di sini kita harus sering-sering untuk mengoreksi diri kita sendiri agar jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Di sini Paulus melihat kasih karunia yang berlimpah, yaitu artinya melampaui, yaitu kasih karunia Allah melampaui, bahkan kelimpahan pun tidak bisa dijelaskan. Kalian harus ingat, waktu itu Paulus dalam penjara, tetapi dia jelas melihat kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Dia sangat jelas akan baiknya keselamatan. Saudara semua, kita percaya Tuhan. Kita datang di renungan pagi, kita sudah merasa percaya Tuhan, tetapi kita harus sering-sering jangan lupa prinsip dari keselamatan, yaitu menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa ini. Kita harus menjadi kepala dari segala yang ada. Semua karena kasih karunia Allah, hari ini kita bisa melayani. Dan hari ini kita bisa mengikuti renungan pagi, kita bisa berdoa, semua karena kasih karunia Allah. Hari ini kita bisa mengalami segala keajaiban, mujizat. Itu semua karena kasih karunia-Nya. Sebab kita harus kembali dari titik awal. Sebab dalam hal kerohanian kita awalnya telah mati. Menurut orang alamiah kita, hubungan kita dengan sesama akan semakin buruk. Menurut kita manusia alamiah, kita hari ini tidak bisa mengalami semua kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi di ayat ke-10 Paulus berkata demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dalam terjemahan lain, kita adalah buatan Allah. Kita diciptakan. Awalnya kita sangat rendah, seperti mati, tetapi tangan Allah datang di tengah-tengah kita, dan Dia berkata kita buatannya. Di dalam kasih karunia Allah, Dia membuat kita, dan dibuatnya lah jemaat gereja yang menjadi umat yang mengikuti Allah, bukan karena kepintaran kita, bukan karena pun kita punya kasih karunia, tetapi semua karena kita adalah buatannya, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Yang terpenting untuk apa? Ayat ke-10,
ayat ke-10 dikatakan kita diselamatkan punya tujuan, yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik yang dimaksud ini bukan seperti di kebaikan yang dilakukan di dunia ini, tetapi yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya, yaitu kita mengikuti Allah. Setiap hari kita mengikuti Allah. Kita tahu kita adalah buatan Allah, dalam karunia-Nya kita terus mengikuti Allah. Di sini disebutkan bagaimana kita bisa sanggup melakukannya, yaitu kita harus memilih untuk hidup kembali. Di tengah-tengah saudara kita pernah bersaksi, suatu hari dia di gereja, di masa kecilnya waktu dia di dalam air, dia tahu dia akan mati seperti dia tenggelam dalam air. Di dalamnya dia melihat seperti terang, melihat bahwa dia hampir mati. Dia pernah berkata waktu di sekolah dia tidak semangat untuk sekolah, tidak tahu sekolah untuk apa. Semua orang tidak bergairah, tetapi dia percaya Tuhan. Dia berkata waktu dia di dalam air, tiba-tiba di dalam hidupnya seperti terang yang memantulkan kembali hidupnya dan berseru kepada Yesus, Yesus selamatkan saya. Yesus selamatkan saya. Waktu dia sadar, dokter berkata kalau dia telat 3 detik dia tidak bisa diselamatkan lagi. Walaupun bisa diselamatkan, dia akan menjadi orang yang cacat sebab dia panjang waktu kehabisan oksigen. Tetapi dia demikian mengalami keselamatan pada saat dia mengalami dari mati hidup kembali. Hidupnya berubah total. Dulu waktu dia ujian umum, hasilnya mungkin cuma nilai 2 saja, tapi sekarang dia menjadi seorang profesor sebab dia berkata dia mengalami anugerah kasih karunia dari mati hidup kembali. Dia tahu dalam hidupnya nyawanya yang kedua dia dapatkan. Awalnya dia hidupnya orang yang tidak semangat, tetapi dia sangat teguh untuk mengikuti Tuhan. Paulus mengatakan hal ini di penjara. Dia juga mengalami banyak hal kesulitan, tetapi dia berpegang pada kasih karunia ini. Aku mengalami dari mati hidup kembali. Jemaat Efesus, keselamatan itu sungguh nyata. Kita adalah pekerja buatan Allah. Kita bisa bangkit bersama untuk menjadi kepala di atas segala yang ada. Ayat 11 sampai 18. Dari yang jauh sampai dekat semuanya ada hubungan. Semua karena kasih karunia Allah. Ayat 11 di situ juga ada perbandingan bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan orang Yahudi. Menurut Dagem ayat 11, kita tidak ada hubungan dengan Kristus. Di sini mengingatkan jemaat dari Efesus, awalnya kamu jarak dengan Tuhan itu sangat jauh. Terlebih di ayat ke-12, pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Di sini yaitu tidak mendapat bagian yang dimaksud dengan yang dijanji, yaitu janji apa itu? Yaitu janji Allah terhadap Abraham, kepada Abraham, dan juga di sini ketentuan yang dijanjikan yaitu perjanjian Allah dengan Musa.
janji yang menjadi kepala bukan ekor. Awalnya kamu tidak punya bagian. Kamu adalah orang-orang yang bukan Yahudi, yang awalnya hidup tanpa pengharapan, tanpa Allah di dunia ini. Tetapi di ayat 13, tapi sekarang di dalam Kristus kamu yang jauh dari Allah, di sini mengikatkan kepada Kristus kamu yang tak pada titik yang rendah, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sekarang kamu ada hubungan dengan Allah. Walaupun sekarang kamu menghadapi penganiayaan dan kesulitan, tetapi kamu berbeda dari yang dulu, sebab kamu punya Allah, kamu punya pengharapan oleh karena darah Kristus di dalam kamu ada hubungan dengan Allah. Di ayat 13, karena dialah damai sejahtera yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Awalnya orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain itu pemisahnya sangat jelas. Terlebih lagi masuk dalam bait suci. Kalau kamu bukan orang Yahudi, kamu tidak bisa masuk di bait suci. Sebab di mata orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi adalah orang-orang haram, bukan milik Allah. Bahkan kamu tidak memiliki hukum Taurat Musa di ayat 15. Oleh sebab di sini dikatakan Yesus Kristus dengan matinya sebagai manusia yang telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara semua mengatakan itu kamu dan aku. Mengapa hari ini kita bisa beribadah kepada Allah? Sebab karena Yesus Kristus. Tetapi kita jangan lupa, kita awalnya juga bukan orang Yahudi, tetapi kita bisa masuk di tempat ini semua karena kasih karunia. Bahkan di kitab Kisah Para Rasul juga dikatakan pada saat Paulus dan beberapa orang masuk di dalam ruang Maha Kudus, waktu mereka melihat Paulus, orang-orang melihat Paulus berjalan bersama dengan orang-orang Efesus. Mereka mengira bahwa Paulus dan membawa orang-orang Efesus masuk ke bait suci. Mereka langsung menolak Paulus, sebab mereka masa itu penuh dengan kebencian dengan dendam. Tetapi hari ini dikatakan semua karena kita punya kasih karunia. Di hari kini kita pun mempunyai kasih karunia ini. Di dalam anugerahnya kita bisa memilih di dalam kebenaran kita terus bertumbuh sebagai kepala di atas segala yang ada. Di sini dia katakan kita bukan lagi orang asing, kita bukan lagi pendatang, bukan lagi orang asing, melainkan kawan sewarga oleh orang-orang kudus dalam anggota-anggota keluarga Allah. Ke dalam keluarga Allah, pada waktu Yesus dinaikkan, kita bersama ikut dinaikkan. Kamu dan Paulus mungkin juga kamu merasa sama dalam penganiayaan, atau kamu sebagai jemaat Efesus dalam mendiri di kota ini untuk sulit untuk bertumbuh, atau menghadapi penganiayaan atau penghakiman orang lain. Tapi kamu harus tahu bahwa Paulus pun dalam penjara, dia pun menghadapi akan penghakiman mulut orang lain. Kalau mengapa kamu sampai langkah demikian? Di gereja Efesus, waktu dia mengalami kebangkitan rohani, awalnya orang-orang yang kaya karena penyembahan berhala, kamu telah mengusir dewa-dewa kami. Kamu memutuskan jalan kami, membawa orang untuk percaya Yesus. Kami tidak mendapatkan penghasilan. Jadi di sini Paulus menghibur jemaat
Efesus, kita dalam keluarga Allah, Allah lah pelindungan kita, bahkan kita perlahan untuk dibentuk, dibangun. Ayat 21, mengapa dikatakan dibangun, disusun menjadi dalam bait kudus Allah? Apa maksudnya? Yaitu kebenaran yang dasar, yang juga di situ dari dibangun dalam dasar para rasul dan para nabi, dan Kristus Yesus menjadi batu penjuru. Gereja dibangun, yang dibangun oleh Allah sendiri dan dikerjakan oleh sendiri. Saudara semua, rupanya kita tidak perlu untuk memikul sendiri dalam pundak kita, terlebih lagi staf gereja dan sel group. Kita tidak perlu semua pengembalaan dan pelayan kita sendiri yang pikul, sebab di sini Paulus mengingatkan gereja Efesus, kita dibangun. Kita akan dibangun, perlahan akan menjadi bait suci Allah. Di sini dikatakan kita untuk menjadi kepala dari atas segala. Di dalam kita sering-sering merasa tidak percaya diri. Apakah aku bisa? Di dalam pelayanan Allah berkata Dia memilih kamu, tetapi di dalam kita tidak percaya, kita masih ragu-ragu, bahkan tidak percaya diri. Bahkan dalam pengembalaan kita akan mengalami waktu mengembala, saudara-saudari, mungkin mereka akan menyerang kita. Bahkan kamu sangat berusaha untuk di situ mengembala, orang akan pergi darimu. Di sini kita bisa mulai curiga, apakah aku adalah kepala dari segala yang ada, atau aku ingin menjadi kepala dari segala yang ada. Kita kembali di awal keluarga kita, melihat pembangkangan saya, marah saya. Rupanya kita sering-sering hidup dalam hidup kita yang mati. Tetapi hari ini Alkitab memberitahukan kita akan disusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Rupanya jalan menjadi kepala dari segala yang ada, yaitu berjalan dengan berpegang pada kasih karunia Allah selangkah demi selangkah. Saya percaya Allah menggunakan gereja 611 pasti akan menjadi kepala dari segala yang ada. Tetapi kuncinya, kita harus kembali melihat titik rendah kita dengan bersyukur dan terus mengikuti Allah. Maka perlahan kita akan bertumbuh, dan Allah akan lebih lagi memakai kita untuk menanam pohon kehidupan. Bukan hanya memakai Pastor Joshua dan Simo, tetapi memakai orang-orang keluarga Allah dalam gereja, memakai kamu dan aku untuk masuk dalam perjanjian ini, agar kita dengan bersyukur kita masuk dalam pujian kita. Haleluya. Haleluya. Allah adalah kekuatanku. 除咗你在天上，我還有誰呢？雖然我有時候身心軟弱，但係有一件事從來不會改變。God is the strength of my heart. Let's all sing together. Engkaulah kekuatan dalammu. Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. Firman-Mu adalah kebenaran. Segala hukum-hukum-Mu yang adil itu selalu. Dasar iman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-Mu adalah
主啊，你係我哋生命裏邊嘅。 Tuhan, Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Saudara semua, mari kita bersyukur kepada Allah kita dan kita berdoa. Kita bersama berdoa dengan jiwa, dengan ragamu, dengan rohmu, bersyukur kepada Allah karena kelimpahan Allah di dalam hidup kita. Tuhan sudah benar-benar. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang bersyukur ada di tengah-tengah kami. Saudara semua, bersyukur dan terima kasih karena kasih karuniamu aku dari mati hidup kembali. Aku dulu orang yang akan dunia. Aku terjatuh di dalam hawa nafsu, tapi Tuhan terima kasih Engkau menyelamatkan aku. Engkau memanggil aku pada waktu ibuku saya sakit hampir meninggal. Engkau memanggil aku di dalam bait kepada Engkau. Engkau melepaskan aku dari kematian, lepas dari kuasa kegelapan, dan hari ini bisa menyembah Engkau dan melayani Engkau. Semua ini karena kasih karuniamu yang sangat berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berterima kasih. Aku dalam putus asa pada saat pekerjaan yang gagal. Aku seperti tidak ada jalan, tetapi Tuhan, aku berterima kasih. Aku yang dari debu ini Engkau menyelamatkan aku. Bahkan tanganmu agar aku pulang kembali kepada Engkau untuk menjadi milik Engkau. Terima kasih Tuhan, pada saat aku kehilangan semua-muanya, tapi Tuhan Engkau membuka tanganmu, merangkul aku, membawa aku ke rumahmu. Bahkan Engkau membangun kehidupanku dan kembali sehingga hidupku punya harapan dan arah. Hanya Engkaulah Tuhan Allahku dan juru selamatku. Tuhan, terima kasih. Kami telah mati dulu dalam kesalahan dan pelanggaran kami, tetapi karena kasih karuniamu Tuhan Engkau berikan di dalam hidup kami, maka hidup kami berubah. Bahkan di ayat hari ini berkata, dahulu kamu hidup di dalamnya karena mengikuti jalan dunia ini, dan juga sebenarnya dahulu kamu juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu, menurut hawa daging, menurut kehendak daging dan pikiran yang jahat. Dan juga kita dulu juga termasuk yaitu orang-orang bukan Yahudi, tetapi oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Dan kita bersama dulu kita saling berbagi. Kalau ada seperti kita menghitung anugerah Tuhan, dulu aku demikian, sekarang aku demikian. Terima kasih Tuhan, dulu aku seorang pemarah, tetapi sekarang aku bisa mengendalikan diriku. Terima kasih Tuhan Yesus.
主神好大嘅恩典喺我哋身上高，係咪？Amen。好啦，我哋而家咧開放個台咧，去到俾大家，你可以咧簡短嘅去到講我從前係點點點，而家我就因着神嘅恩典就變成點點點。你可以咧嚟到台上高咧去到宣告啦，同埋咧去到俾榮耀俾神嘅。好啊，我邀請大家一齊嘅，唔使怕醜噶，可以講一句兩句咁樣上嚟，去到分享神喺你身上嗰度嘅作為。誒呢兩個男士啊嚇，仲有阿咪啊，仲有 English 嘅 Robert 啊 ，English 嘅 Robert 咧，仲有邊個？大家都識人都可以點佢上嚟嘅。喂，嚟！好，我哋繼續開放咧俾大家嘅，大家咧都可以上嚟數算神嘅恩典。Anna 啊 ，Anna 隔離嘅文文都上埋嚟啦嚇。係啊，從前我會飲酒啦，又會食煙啦，又會有情慾啦，有捆綁啦。今日我都靠主得勝，我都好冇信心嘅人。今日我都會每一日都仰望神，感謝主。阿咩？我見到你神土嘅常客嚟嘅喎，係啊。從前我都 Dulu aku adalah penjudi dan juga lihat film porno, dan saya tidak percaya diri dan tidak merasa aman. Tetapi sekarang saya telah berubah dengan hati yang bersyukur, sehingga saya sering bersyukur dan sukacita dan membuat hidup saya berubah. Dulu saya mengira saya dulu guru yang baik, tetapi tidak ada murid yang suka pada saya dan para murid takut pada saya, dan sekarang saya tapi sekarang banyak murid-murid yang suka pada saya. Robert, saya dulu selalu berpikiran yang negatif. Tetapi sekarang saya berkata positif dan melihat segala sesuatu itu baik. Dulu saya dulu orang yang selalu dalam segala perkara pakai uang jalan dulu. Saya sombong, saya juga merendahkan orang lain dan sering berbohong. Tapi sekarang saya tidak berani lagi. Dan saya juga orang yang suka menggosip. Tapi itu dulu sekarang saya berubah. Saya juga penakut, tidak percaya diri, segala sesuatu saya tidak berani. Saya tidak berani mencuri uang di luar, tetapi mencuri uang di rumah. Tetapi sekarang sudah tidak ada. Sahabat saya sekarang tidak takut lagi. Kita bersama bersyukur pada Tuhan. Kita memuji Tuhan Allah kita tadi dengan menghitung anugerah Tuhan yang mengubah hidupmu. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Dulu kami hidup dalam titik rendah, Tuhan Yesus, tetapi karena anugerah-Mu kami mengalami keselamatan dan hidup kami berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini ayat berkata, ayat kedua, kamu hidup
di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang pendurhaka. Kita hidup dalam hawa nafsu, hawa nafsu daging, menuntun kehendak daging dan pikiran yang jahat. Saudara semua, apakah juga kita masih dalam mengikuti kebiasaan dunia, mengikuti jalan dunia? Seperti kalau bos kita memberi saran atau memberikan saran, kita tidak mau taat, kita curiga, bahkan kita balik menyerang atasan kita atau pemimpin kita. Atau adakah kita masih memuaskan nafsu mata kita, hawa daging kita? Kita menginjak orang, menghina orang untuk mendapatkan kedudukan, atau kita menuruti ahmara kita, menurut keinginan mulut kita untuk marah pada orang, menggosip orang, berkata-kata dusta untuk menyakiti orang. Hari ini kita datang di hadapan Allah kita pada saat kamu tahu kamu terus-menerus untuk marah kepada orang, kamu ada roh jahat di dalam mulutmu, kamu terus menggunakan matamu untuk melihat film-film porno, atau terus-menerus dalam kebiasaan yang buruk, melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat. Itu pun ada roh jahat di dalam hari ini. Kamu tahu apa itu? Mari kita berdoa kepada Yesus, mengaku dosa kita, mohon Allah kita untuk menolong kita. Siapa yang kamu marah? Mungkin itu ketua selmu, atasanmu, pemimpinmu. Kita jangan kembali di masa lalu kita. Keadaan yang dulu sebelum kita percaya Tuhan, pada hari ini kita dengan kasih karunia Allah kita kembali untuk bertaubat. Atau mungkin di antara kita juga masih berkata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata meremehkan orang. Kepalsuan, hidup yang palsu. Kamu tidak menguburkan masa lalumu, tidak kamu putuskan. Hidup yang lama masih di dalam hidupmu terus-menerus. Dia di situ menggerakkanmu. Kata-kata yang kamu ucapkan, mohon Tuhan untuk menerangimu. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu katakan. Bahkan Allah memberikan petunjuk bagi aku di masa lalu, pada waktu pemimpinmu marah kepadamu, di dalam hatimu kamu marah kepada dia. Tuhan, beri kami anugerah, beri kami kasih karuniamu hari ini Tuhan, agar sampah-sampah hidup kami yang lama semuanya ini keluar dari hidup kami, pergi dari hidup kami. Pada saat kami mengaku dosa-dosa kami, Tuhan mohon Engkau untuk menolong kami, lepaskan, putuskan kami dari hidup kami yang lama, tidak
agar tidak lagi mengikuti kami, baik dosa dalam mulut kami, pelanggar mata kami, di dalam kami yang merasa tinggi hari kesombongan kami. Tuhan, segala sesuatu latar belakang dan kuasa kegelapan ini pergi dari hidup kami. Pergi dari kami, Tuhan. Pada saat kami mengaku dosa, mata yang kami, apa yang kami lihat, segala kau yang kotor, yang hawa nafsu, segala yang najis, semuanya pergi dari kami. Mulut kami yang marah kepada orang, berkata kata-kata yang kotor, kata-kata yang palsu, kepalsuan, yang berbohong, berdusta, semua latar belakang kuasa gelap ini keluar dari mulut kami, seluruhnya pergi dari kami, seluruhnya pergi dari kami. Dan tangan kami, saya punya kebiasaan buruk, roh kebiasaan dan tangan yang kami lakukan yang untuk mencuri, merusak, roh perjinaan, roh hawa nafsu, pergi dari kami, seluruhnya pergi dari kami, pergi dari kami. Pergi di bawah kaki Yesus Kristus. Bahkan aku melihat satu tahta, tapi yang duduk di atas tahta itu adalah diri kita sendiri. Di tahta di dalam hidup kita, yaitu kita sendiri. Allah berkata, turunlah dari tahta ini, hai anakku. Kesombongan, merasa benar sendiri, merasa kesombonganmu, tinggi hatimu di dalam hatimu, kamu telah membentuk berhala dalam hidupmu, merasa benar sendiri, merasa diri yang terhebat. Turunlah dari tahta ini, hai anakku. Serahkan hak hidupmu kepada aku. Turun dari tahtamu. Hidupmu, kehidupanmu serahkan kepadaku. Mari kita berdoa. Kalau ini adalah kamu, kita letakkan, kita angkat tangan, kita beritahukan pada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau merasa benar sendiri, aku tidak mau tinggi hati, aku tidak mau sombong, aku tidak mau menjadi hakim untuk menghakimi pemimpinku. Tuhan, aku bersedia turun dari tahta ini. Kamu bisa angkat tanganmu, beritahu kepada Tuhan, Tuhan, inilah aku. Aku selalu menghakimi pemimpinku, menghakimi atasku. Aku tidak taat, aku ragu, aku orang yang egois. Angkat tanganmu, Tuhan, Engkau melihat. Aku bersedia, hak kedaulatan hidupku aku serahkan kepada Engkau. Aku bersedia dari kesombonganku, tinggi hatiku untuk turun. Tuhan, aku serahkan hak ini kepada Engkau. Tahta hidupku aku serahkan kepada Engkau. Demikianlah berdoa kepada Tuhan Allah kita. Tuhan, Engkaulah Raja kami. Engkaulah membela segala perkara kami. Tuhan, kami mau taat. Kami tidak mau ragu. Kami tidak mau lagi ragu akan jemaat gerejamu. Jemaatmu bukan jemaat yang berdusta, tapi jemaatmu. Engkaulah kepala dari jemaatmu. Tuhan, kami percaya Engkau berkuasa di atas segala jemaatmu dalam segala hal apapun. Tuhan, kami percaya kepada Engkau.
Dalam nama Yesus aku deklarasikan kita semua jemaat gereja 611, dia kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus yang menjadi batu penjuru. Tuhan, kami percaya akan Engkau. Kami oleh karena Yesus Kristus kami akan bertumbuh menjadi bait suci Allah yang dibangun, yang disusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan dalam nama Yesus aku deklarasikan jemaat adalah bait suci Allah. Kita semua adalah bait suci Allah. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Di dalam hidup kami dipenuhi oleh kelimpahan kasih karunia-Mu. Hidup kami menjadi kepala dari segala yang ada di dalam Engkau. Saudara semua, saya mengundang kita bersama berdoa. Kita adalah anggota keluarga Allah. Kita berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa untuk gereja kita, untuk jemaat kita. Allah kita terus membangun kita, kita memperluas pekerjaannya di seluruh sampai lewat gereja kita. Saya mengundang bersama berdoa Pastor Joshua dan Simo, mereka dengan timnya mereka di Costa Rica, untuk penanam pohon kehidupan di Amerika Tengah. Bahkan kita berdoa untuk Pastor Deborah dan timnya. Mereka di Taiwan ada kemah kesembuhan dan juga ada tim misi penginjilan. Kita berdoa untuk gereja kita menurut sesuai dengan zaman Tuhan terhadap-Mu. Kiranya Roh Allah ada tengah-tengah kita dan kebenarannya untuk membangun Allah kehendak Allah untuk menjadikan jemaatnya sebagai kepala dari segala yang ada terlaksana di bumi ini. Tuhan Yesus, kami untuk semua tim, baik Pastor Joshua dan Simo, bahkan untuk tim dari Pastor Deborah, mereka dengan membawakan berita damai sejahtera-Mu lewat kasih selama kami, berita yang bisa membuat kami berdiri dengan teguh Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus memberkati saudara-saudari semua. Kiranya Tuhan Engkau dalam kasih karunia-Mu setiap hari menghitung kasih karunia-Mu dan menerima kasih karunia dalam hidup kami. Bahkan dalam nama Yesus, dengan kebenaran sebagai kepala dari segala yang ada, Engkau taruh di dalam hidup kami, dan
dalam hati kami, agar kami sungguh percaya kami bersama Engkau menjadi kepala dari segala yang ada. Bersama Engkau kami menjadi raja, dan Engkau menyertai kami. Tuhan, buang segala dari pemberontakan kami, pembangkangan kami pergi dari hidup kami, agar setiap hari kami menjadi manusia ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.